Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan ayat yang ke-29 dari surat Ghafir. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabih, Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi, faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala Fir'aunu ma uriikum illa ma ara wa ma ahdiikum illa sabilar rasyad. Masih ucapan seseorang yang beriman dari keluarganya Fir'aun. Wahai kaumku, bagi kalian adalah kerajaan pada hari ini. Dengannya kalian zahirina fil ard, orang yang memimpin di muka bumi. Maka siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah Azza wa Jalla kalau datang kepada kita? Berkata Fir'aun, Aku tidak membimbing kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak mengarahkan kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Wa qala alladhi amana, dan berkata lagi orang yang beriman tersebut, Ya qaum, wahai kaumku, Inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Sesungguhnya aku khawatir atas kalian seperti yang menimpa Yaumal Ahzab, pada hari segerombolan atau sekelompok orang bersatu untuk memusuhi para nabi dan rasul. Yaumil Ahzab. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa 'Ad wa Thamud walladhina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad. Seperti kebiasaan kaum Nuh, kaum 'Ad, Thamud dan orang-orang setelah mereka, tiadalah Allah menginginkan kezaliman sedikit pun kepada hamba. Wa ya qaum, wahai kaumku, inni akhafu alaikum yaumat tanad. Sungguh aku khawatir atas kalian hari at-tanad, hari kiamat, hari saling manggil-memanggil, at-tanad. Yauma tuwalluna mudbirina, pada hari kalian tunggang langgang, pergi, berpaling. Malakum minallahi min asim, tiadalah bagi kalian seorang penolong pun dari azab Allah Azza wa Jalla. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang Allah telah menyesatkannya, maka tiadalah seorang pun yang memberi petunjuk buatnya. Kita lihat barakallahu fikum tafsir al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala qala. Kita masih ingat barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menolong Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan seseorang yang beriman dari keluarganya Fir'aun. Orang yang beriman dari keluarganya Fir'aun, dia menyembunyikan keimanannya. Hal ini serupa dengan Allah Azza wa Jalla menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya Abu Talib
dia masih dalam kekafiran. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, ai orang yang cerdas, berakal dan pintar itu, thumma hadzara qaumahu wa nasahahum wa khawwafahum adzabal akhirati wa nahahum anil ightirari bil mulki adh-dhahir faqal. Kemudian orang yang beriman dari keluarganya Fir'aun itu mengingatkan kaumnya dan menasihati mereka serta menakut-nakuti mereka dengan azab akhirat, dan dia melarang kaumnya untuk tertipu dengan kekuasaan dan kemampuan berkuasa. Faqala, dia berkata, ya qaumi lakumul mulkul yaum, wahai kaumku, kalian punya kekerajaan di dunia pada hari ini. Zahirina fil ardi, kalian menang memimpin di muka bumi, ala ra'iyatikum, atas rakyat kalian. Tunfiduna fihim ma syi'tum minat tadbir, kalian bisa melaksanakan pada rakyat kalian apa saja yang kalian maukan dari pengaturan. Kalian mampu melakukan demikian. Kata orang itu, fahabkum hasala lakum dzalika wa tam. Barakallahu fikum, kita misalkan kalian itu memperoleh itu semua dan sempurna. Walayatimma, dan ingat, tidak akan pernah sempurna. Famayyan suruna min ba'sillah ay azabihi, siapa yang akan menolong kita dari azab Allah in ja'ana, apabila datang kepada kita. Beliau memberikan sebuah catatan penting. Wa hadza min husni da'watihi, ini termasuk dari metode bagus caranya berdakwah. Apa itu? Haitsu ja'alal amra mushtarakan, dia menjadikan perkara ini milik bersama. Ya, tadi dia ingatkan, wahai kaumku, kalian sudah punya kekuasaan, kalian mampu memimpin rakyat kalian dan mampu melaksanakan apa saja yang kalian maukan terhadap rakyat kalian. Taruhlah terwujud itu semua sempurna. Dia mengatakan walayatimma, sama sekali tidak pernah akan sempurna. Apa itu? Siapa yang akan menolong kita, dia masukkan dirinya ke dalam mereka. Siapa yang menolong kita dari azab Allah jika datang azab itu kepada kita? Ini termasuk dari metode dakwah yang sangat baik dan bagus. Apa permasalahannya atau dari sisi mana? Dia jadikan perkara itu adalah milik bersama. Kalaupun sekiranya azab itu datang kepada kita, adakah di antara kalian yang mampu menolaknya? Adakah dari kita yang mampu membebaskan dan menyelamatkan kita? Bainahu wa bainahu biqaulihi famayyan suruna wa qauluhu in ja'ana liyufahimahum annahu yansahu lahum. Ingin memberikan pemahaman kepada mereka bahwa dia itu menasihati mereka. Kama yansahu li nafsihi, sebagaimana dia menasihati buat dirinya sendiri. Wa yardha lahum ma yardha li nafsihi, dan dia ridha buat mereka apa yang dia meridai buat dirinya sendiri. Ini metode barakallahu fikum dakwah. Ya, salah satu
metode dakwah tidak kemudian kamu, kalian dan seterusnya, tetapi dia memasukkan ke dirinya, karena gambarannya ketika dia memasukkan dirinya berarti dia benar-benar memberikan nasihat kepada mereka sebagaimana dia memberikan nasihat buat dirinya sendiri. Kedua, dia ridha buat mereka apa yang dia ridha buat dirinya sendiri. Ini metode dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Satu faedah, di saat kita kemudian ingin menasihatkan seseorang, apakah berduaan atau barakallahu fikum di hayalak rame, menggunakan metode-metode seperti ini. Barakallahu fikum. Qala Fir'aunu mu'aridan lahu fi dhalik wa mugharriran liqaumihi ayyattabi'u Musa. Fir'aun berkata dalam rangka menolak dan menentang ucapan tersebut dan menipu kaumnya, ya, mengingatkan mugharriran liqaumihi ayyattabi'u Musa, untuk mengikuti Musa, ditipu. Barakallahu fikum. Apa bentuk penipuannya Fir'aun? Qala ma urikum illa ma ara. Saya tidak memperlihatkan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Aku tidak memberitahukan kepada kalian, memberikan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak memberikan kalian, membimbing kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Beliau jelaskan sekarang. Wa sadaqa fi qawlihi. Benar Fir'aun di dalam ucapannya. Ma urikum illa ma ara. Tiadalah aku membimbing kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Benar Fir'aun. Walakin malladhi ra'a. Akan tetapi apa yang dipandang baik oleh Fir'aun itu apa? Barakallahu fikum. Ra'a. Dia memandang baik. Ayyastakhiffa qaumahu fayutabi'uh. Dia memandang baik dengan mempengaruhi kaumnya agar mereka mengikutinya. Apa tujuannya mempengaruhi kaumnya itu? Liyuqima bihim riyasatahu. Agar terus kekuasaannya itu tegak. Ingin mengokohkan kekuasaannya di tengah-tengah mereka. Walam yaral haqqa ma'ahu. Dan dia, Fir'aun, sama sekali tidak melihat kebenaran bersamanya. Tidak tahu. Ya, dia tidak berpendapat demikian. Bal ra'al haqqa ma'a Musa. Bahkan kenyataannya dia melihat kebenaran itu bersama Musa. Tapi cara pengkelabuannya itu akan disebutkan olehnya. Bal ra'al haqqa ma'a Musa. Bahkan yang dia lihat adalah kebenaran itu bersama Musa. Wajahada bihi, dia menentangnya. Mustayqinan lahu, bersamaan dia yakin kalau ini adalah kebenaran. Tapi dia tentang. Barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga adalah keinginan Fir'aun untuk menjaga kekuasaannya. Ini adalah sebuah malapetaka bila menimpa kita, terlebih khusus para da'i ilallah. Kita ini, barakallahu fikum, permasalahan cinta kepemimpinan ini sangat membahayakan dalam perjalanan yang suci. Barakallahu fikum. Cinta untuk didengar, cinta untuk kemudian ya orang berebut-rebut dirimu, kemudian ingin duduk bersama engkau, disanjung engkau, dipuji engkau, kan begitu? Dia punya kepentingan ini, harus berhati-hati seorang dai atas hal demikian.
Dia sanjung, dia puji. Lama-lama dijatuhkan orang yang disasar oleh orang yang datang ini. Ia di depan orang yang dipujinya ingin supaya ada pembelanya, ada penopangnya, ada pendukungnya. Ini sangat-sangat berbahaya. Membangkitkan semangat emosional cinta kepada kepemimpinan. Ini harus kita berhati-hati. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena hubbur riyasah qasimatun lizuhur. Cinta untuk kemudian ingin tampil, ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi orang terdepan, benar-benar mematahkan punggung seseorang. Hafizani wa hafizakumullah. Karena cinta inilah, cinta kepada kepemimpinan inilah, dia siap untuk berbuat zalim. Barakallahu fikum. Tidak hanya sampai batas dia siap berbuat zalim, dia akan berani untuk menggunakan cara-cara dusta, memberikan pembelaan. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini adalah satu hal, bahkan disebutkan di antara sebab-sebab seseorang itu menolak al-haq, yaitu hubbuz zuhur, cinta ingin tampil, cinta untuk diustadkan, cinta untuk dianggap kiai, cinta untuk dianggap tuan guru, cinta untuk dianggap seorang alim. Ini semuanya sebagai bumerang akan menjadi penyebab dia menolak barakallahu fikum al-haq. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi Fir'aun berupaya untuk mengelabui kaumnya agar jangan ikut Musa satu. Kalau ikut Musa berarti akan jatuh pamornya, akan hilang barakallahu fikum orang yang berada di sekelilingnya. Keberikutnya akan disebutkan oleh beliau, wa kadzaba fi qaulihi. Kalau tadi benar ucapannya karena dia akan memberikan pandangan yang menurut dia baik. Tapi apa pandangannya? Ternyata pandangannya adalah meninggalkan seruan Nabi Musa. Dan yang kedua, wa kadzaba. Fir'aun berdusta fi qaulihi pada ucapannya, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Saya tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Fa inna hadza qalbun lil haqqi. Ini adalah bentuk pemutarbalikan kebenaran. Qalbun lil haqq. Falau amarahum bittiba'ihi ittiba'an mujarradan ala kufrihi wa dhalalihi lakana syarru ahwana. Kata beliau, kalau sekiranya saja Fir'aun itu menyuruh mereka untuk mengikuti dia, mengikuti Fir'aun, semata-mata mengikuti dia di atas kekufurannya dan kesesatannya, ini kejahatan akan lebih ringan. Lebih ringan. Barakallahu fikum. Ya. Walakinnahu amarahum bittiba'ihi wa za'ama anna fittiba'ihi ittiba'al haqqi wa fittiba'il haqqi ittiba'ad dhalali. Ini jahat. Kata beliau, akan tetapi kalau saja Fir'aun itu mengajak untuk mengikuti kekufurannya, selesai urusan, jahat memang, tetapi lebih ringan urusannya. Dibanding dengan dia memerintahkan pengikutnya atau kaumnya untuk mengikuti dia. Dia menyangka kalau mengikuti dia itu adalah mengikuti kebenaran. Dan mengikuti kebenaran itu adalah mengikuti kebatilan, kesesatan. Ini lebih parah lagi. Ya, makanya manuver dari Fir'aun, saya tidak memberikan petunjuk kepada kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Ini adalah pemutarbalikan kebenaran. Membalik kenyataan barakallahu fikum.
Ya, kalau saja Fir'aun mengajak mereka untuk mengikuti dia dalam kekufuran, kesesatan, kejahatan masih ringan. Tapi yang dilakukan oleh Fir'aun adalah memerintahkan kaumnya untuk mengikuti dia. Berikutnya, dia menyangka kalau mengikuti dia Fir'aun ini mengikuti kebenaran. Berikutnya, dan mengikuti kebenaran itu dia menyangka mengikuti kesesatan. Ini adalah pemutarbalikan fakta atau barakallahu fikum kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naam, ini Fir'aun barakallahu fikum. Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala mengingatkan agar jangan sampai kita tertipu, karena tidak ada sejahat-jahatnya manusia kecuali menganggap dia berada di atas yang benar. Allah Azza wa Jalla telah membongkar di awal-awal surat Al-Baqarah. Apa kata Allah kaitannya dengan munafikun? Wala tufsidu fil ardi wala tufsidu fil ardi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi. Apa ungkapan kaum munafikun? Allah yang melarang, ya, Allah yang mengingatkan bila dikatakan kepada mereka jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan kami ini loh tukang perbaiki. Ya, tukang memperbaiki, kata kaum munafikun yang dikutip oleh Allah Azza wa Jalla di dalam awal surat Al-Baqarah. Ya, sekarang Fir'aun barakallahu fikum juga demikian mengungkapkan dia adalah paling jahatnya manusia. Kejahatannya mengaku diri sebagai Rabbul Alamin. Dalam kondisi dia berada dalam barakallahu fikum kekufuran dan kesyirikan ini, dia mengaku kalau dia ini sedang memberi petunjuk. Sementara Musa adalah sedang melakukan pengerusakan di muka bumi di balik. Barakallahu fikum. Ya, jadi ini metode kesesatan dalam setiap masa. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan salah satu dari ciri ahlul bid'ah wal ahwa al-waqi'ah, mencela dan mencerca ulama us-sunnah. Ya, salah satu ciri dari ahlul bid'ah wal ahwa yaitu mencela ulama ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melangsungkan, wa qala alladhi amana, dan berkata lagi orang yang beriman tersebut dari keluarganya Fir'aun, mukarriran da'wata qaumihi, terus menerus mendakwahkan kaumnya, ghaira ayis min hidayatihim, dia tidak putus asa dari menebar hidayah di tengah-tengah mereka. Kama hiya halatud du'ati ila Allah Ta'ala, sebagaimana ini merupakan kondisi para du'at ila Allah. Dia tidak bosan-bosan, tidak kemudian patah semangat untuk menebar hidayah. Barakallahu fikum. Du'at ila Allah la yazaluna yad'una ila rabbihim. Terus menerus mereka berdakwah kepada Rabb mereka. Wala yarudduhum an dzalika raddun. Tidak ada yang mencegat mereka dari berdakwah kepada Rabb mereka. Raddun, siapapun yang mencegat. Ya. Wala yusnihim utuwu man da'auh. Dia tidak pernah berpaling. Wala yusnihim.
tidak berpaling barakallahu fikum doa para dai itu karena keberingasan, kesombongan orang yang mereka seru. Tidak pernah mundur barakallahu fikum. Antikrarid dakwati, untuk terus menerus di dalam berdakwah. Ini adalah harus atau langkah yang harus ditempuh oleh para duat ilallah. Kalau setiap ucapan dipedulikan, gila. Ya. Tidak akan pernah sanggup untuk memikul amanah dakwatu ilallah azza wa jalla. Setiap ucapan dikomentari, setiap ucapan dikomentari, setiap celaan ditanggapi, setiap Anda tidak akan. Barakallahu fikum. Kenapa Al-Imam As-Sa'di rahimahullah memberikan faedah azimah? Kalau celaan dan cercaan itu ditanggapi, maka akan yadurrubik, akan memberikan mudarat pada dirimu. Tapi jikalau terus dibiarkan begitu saja, Allahu sayansur, Allah akan membelamu, memberikan pertolongan kepada engkau. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum. Kalau kita tampil untuk memberikan pembelaan terhadap diri, bersamaan semua kita ini mungkin untuk terjatuh dalam banyak hal kekurangan, kejelekan, uyub dan aib-aib, khawatir akan bisa memudaratkan celaan itu, barakallahu fikum. Tapi jikalau dibiarkan begitu saja sambil meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal, celaan dan cercaan itu la yadurruhu, tidak akan barakallahu fikum memudaratkan dia. Bahkan dia akan menjumpai dan menemukan pada dirinya tentunya akan terus melakukan koreksian. Jangan-jangan benar apa yang diucapkan. Kalau benar, berarti itu adalah nasihat buat engkau. Perbaiki diri engkau. Tapi kalau tidak benar, berarti engkau ditabungkan amal soleh dengan tanpa engkau capek-capek dan lelah-lelah, barakallahu fikum. Ada orang yang dengan ikhlas menabungkan amal soleh buat engkau. Bukankah keberuntungan, barakallahu fikum? Keberuntungan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersamaan, tidak ada seorang pun yang menempuh jalan para nabi dan rasul kecuali selalu mendapatkan hadangan di jalannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya wahai para duat ilallah, berbesar hatilah engkau dengan adanya ujian dan cobaan ya dalam perjalanan memikul amanah da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahum, lalu orang yang beriman itu ada pelajaran terkait dengan da'watu ilallah azza wa jalla. Faqala lahum, lalu dia berkata kepada mereka, ya qaum, inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir atas kalian seperti apa yang telah menimpa yaumil ahzab. Siapa itu yaumil ahzab? Ya'nil umamal mukadzibin. Umat-umat yang telah mendustakan. Alladzina tahazzabu ala anbiya'ihim. Yang mereka berkelompok-kelompok untuk menghadapi nabi mereka. Wajtama'u ala mu'aradatihim. Mereka berkumpul untuk kemudian menentang para nabi tersebut. Thumma bayyanahum faqala. Lalu orang yang beriman itu menjelaskan kepada mereka dengan ucapannya. Mithla da'bi qaumi Nuhin wa 'ad wa Thamud walladzina min ba'dihim, ay mithl adatihim fil kufri wa takdzib. Seperti kebiasaan mereka kaum Nuh, kaum 'ad, kaum Thamud dalam kekufuran dan pendustaan.
Berikutnya, wa'adatullah fihim, kebiasaan apa yang telah berlangsung dari Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah mereka adalah bil'uqubatil ajilati fid dunya qabla al-akhirah. Disegerakannya hukuman di dunia sebelum barakallahu fikum di akhirat kelak. Ya. Jadi orang yang beriman ini mengingatkan, kalian harus takut terhadap apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka melakukan kekufuran dan pendustaan, maka Allah timpakan segera hukuman terhadap mereka di dunia dan sebelum di akhirat. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Dan Allah tidak menginginkan kezaliman sedikit pun kepada buat hamba-hamba. Dengan cara bagaimana kezaliman itu? Fayu'adzibuhum bighairi dzambin aznabu. Allah Maha Suci Allah dari mengazab mereka dengan dosa yang mereka tidak pernah lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Kalau kita di dunia ini kan begitu. Sering menindihkan dosa orang lain kepada orang lain. Karena ingin menjatuhkan, karena ingin barakallahu fikum mencela, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ini adalah sebuah kezaliman. Allah Azza wa Jalla Maha Suci dari itu semua. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla tidak akan barakallahu fikum mengazab hambanya tanpa dosa yang diperbuat oleh mereka. Wala jarma aslafu, ya, bighairi dzambin wala jarmin aslafu, dan tidak pula karena kemaksiatan atau kejahatan yang mereka perbuat. Ini kezaliman Maha Suci Allah Azza wa Jalla darinya. Barakallahu fikum. Kemudian kita langsungkan qala walamma khawwafahumul uqubat ad-dunyawiyah khawwafahumul uqubatil ukhrawiyah, maka di saat orang beriman tersebut menakuti mereka dengan hukuman-hukuman duniawi, menambah menakuti mereka dengan hukuman-hukuman akhirat. Apa itu? Faqala ya qaum, wahai kaumku, inni akhafu alaikum yaumat tanad, ay yaumal qiyamah, hina yunadi ahlul jannati ahlan nar. Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir atas kalian hari tanad, hari saling panggil memanggil pada hari kiamat, di saat penduduk surga memanggil penduduk neraka. Angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa ila akhiril ayah. Sungguh kami telah menjumpai dan menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan janji yang benar. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullahu qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. Ayo, jangan main di situ, Zubair. Penduduk neraka memanggil penduduk surga agar mengalirkan kepada mereka atas kami air atau apa saja yang Allah rezekikan kepada kalian. Ayo, berikan kepada kami, sambungkan kepada kami, kata penduduk neraka terhadap penduduk surga. Apa kata penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka mengatakan, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Air Allah haramkan buat kalian. Apa yang Allah rezekikan kepada kami, Allah haramkan buat kalian. Barakallahu fikum. Berikutnya,
wa hina yunadi ahlun nari malikan. Hari tanad itu adalah di saat penduduk neraka memanggil malaikal malik. Bagaimana? Liyaqdi alaina rabbuk. Segera putuskan, selesaikan urusan kami ini. Fayaqul, malaikal malik mengatakan, innakum makithun. Sesungguhnya kalian itu akan abadi di situ. Ya, kekal padanya, bertempat tinggal di dalamnya. Jawaban malaikat malik, barakallahu fikum. Wa hina yunadawna rabbahum, di saat mereka yunadaun, memanggil Rabb mereka, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, keluarkan kami darinya. Kalau nanti kami balik, artinya melakukan kejahatan, kekufuran, sungguh kami ini orang-orang zalim. Fayujibuhum, lalu kemudian fayujibahum, Allah menjawab mereka, ikhsa'u fiha, pergilah dan tinggallah kalian padanya, wala tukallimuni, jangan kalian mengajakku berbicara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, menimpali mereka, barakallahu fikum, ini adalah yaumut tanad. Ya. Kemudian, wahina yuqalu lil musyrikin, di saat dikatakan kepada kaum musyrikin, ud'u syuraka'akum fada'auhum falam yastajibu lahum. Silahkan kalian berdoa kepada sekutu-sekutu kalian. Lalu mereka berdoa. Mereka tidak bisa mengabulkan apa-apa buat mereka. Bukankah ini adalah gambaran kerugian dan kesengsaraan di dalam hidup, barakallahu fikum. Semua orang yang dipanggil juga, ya semuanya memberikan ucapan pukulan balik buat mereka. Nanti sekembalinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Fakhawwafahum radhiyallahu anhu hadzal yaumul mahul. Lalu orang beriman dari keluarganya Fir'aun itu menakut-nakuti mereka dengan hari yang mengerikan ini. Wa tuwajji'u lahum an aqamu ala syirkihim bidzalik, sekaligus mencela mereka disebabkan mereka betah di atas kesyirikan mereka. Walihada qala, oleh karena inilah dia berkata, yauma tuwalluna mudbirin qad dhahaba bikum ilan nar, di saat kalian sudah digiring, digeret, berbalik menuju neraka, malakum minallahi min asim, tidak ada buat kalian dari azab Allah seorang pembela pun. La min anfusikum quwwah, tidak ada kekuatan dari diri-diri kalian, tadfa'una biha azab Allah, yang dengan kekuatan itu kalian bisa menolak azabnya Allah. Wala yansurukum min dunihi min ahadin, dan tidak ada yang akan menolong kalian seorang pun dari selain Allah Azza wa Jalla. Yauma tublas sarair, pada hari rahasia-rahasia itu dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir, maka tidak ada sedikit pun kekuatan dan tidak ada seorang pun pembela. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini termasuk dari gambaran tugas para duat ilallah Azza wa Jalla untuk terus mengingatkan, bersabar di dalam dakwah ilallah Azza wa Jalla, menyampaikan al-haq dan memerangi kebatilan dengan beragam-ragam bentuknya, kesyirikan, kebid'ahan, barakallahu fikum, kemaksiatan. Dia terus melakukan peperangan terhadapnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Kemudian barakallahu fikum, pelajaran yang sangat berharga pula dari ungkapan sang da'i tersebut atau orang yang beriman, barakallahu fikum, yaitu mengajak agar kita, apapun yang kita bimbingkan, sekecil apapun bimbingan tersebut, dan siapapun yang kita bimbing, harus diwarnai dengan keikhlasan, barakallahu fikum. Mengharapkan pertama kali nilai dari Allah Azza wa Jal, dan yang kedua mengharapkan dari Allah tuangan rahmat dan hidayahnya kepada siapa yang barakallahu fikum disampaikan padanya dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Terakhir beliau mengatakan, wa may yudlilillahu fama lahu min hadin. Dan barang siapa yang Allah telah memutuskan kesesatan kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang akan memberikannya hidayah. Kenapa? Kata beliau, li'annal huda biyadillahi ta'ala. Karena petunjuk itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha mana'a abdahul huda li'ilmihi annahu ghairu laikim bihi. Apabila Allah mencegah seseorang dari petunjuk, dikarenakan karena pengetahuan Allah, ilmunya Allah, bahwa orang ini enggak pantas dengan petunjuk itu. Li khubsihi, karena memang jeleknya orang tersebut. Barakallahu fikum. Fala sabila ila hidayatihi. Tidak akan ada jalan untuk memberikan hidayah padanya. Barakallahu fikum. Ini yang sangat mengerikan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, di saat kemudian seseorang atau kita telah masuk ke dalam sebuah hidayah, kita diberitahukan dengan hidayah itu al-haq dan juga al-batil. Diberitahukan kepada kita yang mengikuti huda kebenaran atau hidayah itu, dan yang barakallahu fikum tidak berada padanya. Yang mengerikan adalah di saat kemudian pemberi hidayah itu mencabut hidayah itu. Barakallahu fikum. Sudah kita gambarkan terkait dengan perbedaan antara hidayah itu dicabut sebagai nikmat dengan nikmat-nikmat yang lain. Kif? Kalau seorang sunni salafi diberikan nikmat anak, lalu diambil oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan muncul dari dia seorang sunni salafi ini pertama kata-kata kotor, mencela, barakallahu fikum, ya, mencela siapapun yang mungkin terlibat di dalam sebab-sebab kematian anaknya. Dia tidak pernah akan mencela dan mencercah. Dia akan sabar untuk menerima ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla tersebut. Atau dia tidak akan berfikir untuk melakukan perbuatan serong untuk mendapatkan anak laki. Tidak pernah terpikir hal itu. Atau melakukan hal-hal yang haram untuk kemudian menghibur dirinya karena anaknya diambil. Tidak akan terjadi pada seorang sunni salafi. Ya, barakallahu fikum, istrinya diambil atau suaminya diambil, atau siapapun, barakallahu fikum, hilang harta bendanya mungkin dengan tanpa sengaja. Dia tidak akan pernah berfikir untuk kemudian mencari gantinya dengan bermain riba, atau kemudian mencopet, atau mencuri, atau menipu. Tidak akan dia lakukan hal itu.
Berbeda jikalau hidayah itu dicabut oleh Allah. Berbeda barakallahu fikum kalau hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan berani melakukan sesuatu perkara-perkara aneh yang bertentangan dengan ilmunya. Kalau hidayah itu barakallahu fikum dicabut sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menyaksikan segala perkara yang luar biasa yang tidak pernah engkau bayangkan dia melakukannya, dia akan melakukannya barakallahu fikum. Ini kalau hidayah itu sebagai nikmat telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk fitan yang menimpa Ahlus Sunnati wal Jamaah, dari mulai barakallahu fikum menyebarnya dakwatus sunnah ini sebagai bukti nyata, fakta sejarah, jangan sampai terlupakan. Orang yang dulu kita melihat ia sabar, berubah menjadi orang yang beringas di saat hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mungkin kita lihatnya tawadu, berubah menjadi orang yang barakallahu fikum keluar akal di dalam sikapnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada ketawaduan lagi, menyelisih apa yang dulu dia telah ucapkan, dia telah kerjakan, dia telah jadikan prinsip di dalam hidup. Itu kalau nikmat hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini semuanya sebagai gambaran untuk kita selalu meminta keistiqomahan di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ya, ini sebagai ungkapan untuk kemudian kita selalu menjaga hidayah ini dan mencari keistiqomahan di atasnya dari sang penganugerahnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Semoga apa yang kita ukir di atas hidayah ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian melahirkan hidayah keberikutnya. Barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Ada yang minta nasihat bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi, dan ilmu yang rasih, yang kokoh. Jadi barakallahu fikum, pertama kali tentunya yang harus kita lakukan, karena belajar ilmu itu adalah sebuah taufik dari Allah Azza wa Jalla, tidak diberikan kepada semua orang. Namun Allah Azza wa Jalla memilih sesuai dengan kehendaknya. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai tolak ukur di dalam kita melangkah dan juga mengambil pelajaran yang berharga. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua, yang harus tentu diperhatikan barakallahu fikum setelah kita mengerti, itu merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla, meminta bantuan kepada Allah untuk selalu berada di dalam keikhlasan. Ya, ini barakallahu fikum landasan ilmu yang akan berguna dan bermanfaat. Jangan kemudian kita membayangkan keberhasilan itu di saat dia mampu menghafal ini, menghafal itu, menguasai ini, menguasai itu. Jangan. Keberhasilan itu di saat seseorang itu istiqamah barakallahu fikum di atas manhajul haq ini. Dia terus berjalan, mengamalkan, ya, bergabung bersama alim ulama dakwah ini, rahimani wa rahimakumullah. Itu sesungguhnya keberhasilan. Betapa banyak orang-orang tertipu dengan hafalannya.
Betapa banyak orang-orang tertipu barakallahu fikum dengan penguasaannya ilmu ini, ilmu itu, bidang ini, bidang itu. Pelajaran sudah terlalu banyak di sisi Syekhuna Mukbir rahimahullah yang kita ambil barakallahu fikum. Banyak orang yang masya Allah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi nas'alullah salamatul afiyah. Ternyata yang menjadi patokan keberhasilan itu bukan karena engkau mampu untuk menguasai semua bidang, tetapi keistiqomahan engkau fi ta'atillahi azza wa jalla. Maka dasar keikhlasan inilah yang harus terus diperbaiki dan diperbaharui. Lihat, untuk apa engkau belajar? Untuk apa engkau menghafal Al-Quran? Untuk apa engkau menghafal barakallahu fikum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belajar akidah untuk apa? Belajar fikih untuk apa? Belajar itu semuanya selalu dikoreksi agar kita mendapatkan walaupun sedikit tetapi berberkah. Itulah buah keikhlasan. Maka ini tentu yang saya ingatkan, betapa banyak ustaz-ustaz yang ada di Indonesia ini yang tidak pernah duduk di sisi para ulama. Mulazamah berangkat ke luar negeri. Tetapi Allah bukakan barokah yang sangat banyak dari mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga itu merupakan buah dari keikhlasan mereka berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi patokan semuanya itu, baik ketika kita belajar dan ketika kita terjun di medan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, adalah keikhlasan barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.